Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di portal saya, Dr. Muhammad Sukrinur. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan informasi terkait dengan mata kuliah Sistem Bioenergi Berkelanjutan. Mata kuliah ini merupakan evolusi dari mata kuliah sebelumnya yang disebut konversi bioenergi, di mana perubahan konversi tersebut disebabkan oleh pengembangan ilmu pengetahuan, kemajuan, serta keberhasilan kita menyiapkan sebuah paradigma untuk sistem bioenergi, di mana faktor-faktor yang terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung di dalam sistem pemanfaatan biomasa menjadi bioenergi dapat dimanfaatkan. Pengembangan lanjutan adalah kesempatan melakukan visiting scholar di Biomass Forschungszentrum di Jerman, pusat penelitian biomasa di Jerman, pada tahun 2022 bulan Juni hingga Agustus. Mata kuliah ini 2 SKS, kemudian capaian mata pembelajaran akan ditampilkan dalam bentuk slide-slide berikut. Materi pembelajaran disampaikan secara hybrid, kemudian juga ada online dan dengan posisi offline. Saya akan menyajikan bahwa metode pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kreativitas dari dosen ditambah dengan semangat dan daya juang dari mahasiswa. Ada satu hal yang sangat menantang bagi kita, yaitu kemajuan informasi dengan adanya kecerdasan buatan. Pada mata kuliah ini, kecerdasan buatan juga dimanfaatkan, tapi dengan mengikuti kaidah-kaidah sistem. Artinya semua komponen yang terlibat di dalam sistem itu digali lebih intensif dengan bantuan kecerdasan buatan. Dan semua publikasi atau materi tulisan harus tetap dikerjakan oleh mahasiswa ataupun dosen yang terlibat di dalam setiap persoalan. Sehingga ujian akhir maupun ujian tengah semester setiap mahasiswa merupakan bagian yang dinilai dari progres ini. Untuk mendapatkan nilai A di atas 80, kemudian nilai B atau A minus di bawah 80 hingga di atas 75, dan B tentunya di atas nilai yang distandarkan oleh Universitas Dharma Persada. Sistem bioenergi pada mata kuliah ini disampaikan 16 kali pertemuan, termasuk dengan 2 kali ujian tengah semester. Dan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester itu adalah kemajuan dari penulisan setiap topik yang kita sepakati di awal mata kuliah. Nah, produk akhirnya adalah makalah yang dapat kita kompilasi menjadi buku, dan selanjutnya juga ada makalah-makalah penting yang terkait dengan persoalan di lapangan yang kita temui dan kita gali dengan baik, kemudian dijadikan artikel ilmiah atau juga dijadikan materi tesis. Demikian bersama penyampaian saya pada saat ini, dan kita akan ikuti materi-materi presentasi saya tentang paradigma sistem bioenergi berkelanjutan sebagai inti dari mata kuliah ini. Terima kasih. Nah, malam ini kita akan diskusi mengenai sistem bioenergi berkelanjutan, dan sesudah itu ada sekitar 355 halaman ya. Nah, materinya akan saya share. Ini sudah jadi buku, meskipun ceritanya adalah microlearning ya, bersama dengan Pak, yaitu sistem bioenergi berkelanjutan. Sudah ada jadi bukunya, kemudian bisa jadi materi perkuliahan di awal-awal belajar mengenai sistem bioenergi. Terus sesudah itu dibuat tulisan, sesudah dibuat tulisan lalu dibuat lagi proposal riset. Dari proposal riset itu juga akhirnya menjadi satu peta penelitian. Kemudian beberapa kali didiskusikan, terus sempat juga menjadi materi di dalam penulisan buku bagi angkatan sebelumnya. Ya, ada 4 orang itu mampu menyusun sebuah buku dalam sistem bioenergi.
Ada sistem bioenergi berkelanjutan dengan teknologi hijau untuk masa depan berkelanjutan. Nah, itu sudah ada jadi buku. Nah, saya berharap semester ini juga akan ada jadi buku, yaitu akibat adanya ada perubahan iklim, ada penipisan ozon, terus hilangnya erosi tanah, kena dari karena ada keanekaragaman hayati, polusi udara, dan lain-lain, yang merupakan masalah serius ya. Terus masalah ini diyakini bahwa berasal dari penggunaan energi fosil yang besar-besaran. Nah, sementara energi fosil itu membuat sebuah membuat sebuah masalah, maka alternatifnya adalah bagaimana menyediakan energi terbarukan yang berasal dari surya, angin, hidro, panas bumi, biomasa, dan laut. Sementara laut itu sendiri ada istilah marine and ocean ya. Jadi ada yang mungkin lebih mengarah kepada kejadian-kejadian lebih lanjut. Nah, dari posisi ini setiap sumber daya energi terbarukan itu memiliki karakteristik di setiap wilayah. Ya, apakah itu ketersediaannya, kemudian tentu teknologinya, sehingga berimplikasi kepada biaya, misalnya begitu ya. Nah, kemudian target penggunanya siapa, bagaimana sumber daya pengelola, serta regulasi yang mendukungnya. Nah, sangat menarik bagi kita membahas satu sumber energi terbarukan, yaitu biomasa. Pada malam ini, saya akan share satu buku yang terkait dengan sistem bioenergi, yaitu bagaimana paradigma sistem bioenergi itu dipakai atau dibangun oleh Unsada. Ya. Nah, ini materi akan saya share sambil saya mengajar begitu ya. Dan fokus kepada bagaimana historical dari cara berpikir ini. Dan buku ini sudah kita terbitkan, sudah ada ISBN-nya, menggunakan style micro learning gitu ya. Bagaimana metode penulisannya, hasilnya, kesimpulan, dan sebagainya. Menjadi satu target atau contoh bagi mahasiswa-mahasiswa angkatan 2023 untuk juga membuat buku dengan cara membuat masing-masing chapter gitu ya. Chapter. Nah, oke, sesudah ini kita akan bergerak memandu saudara-saudara bagaimana materi ini kita pecah-pecah berdasarkan kondisi terkini, kemudian saudara-saudara angkatan 2023 membuat tulisan. Nah, bagi angkatan 2024 cukup memperhatikan saja salah satu materi yang kita bangun itu ditopang oleh 5 hal ini yang sudah saya jelaskan, dan kita buat skemanya yang lebih komprehensif, padat, powerful dalam posisi awalnya ya. Tahun ini 2020 kalau nggak salah kita buat ya, kemudian terus berlanjut dan kita identifikasi lebih detail. Jadi komponen-komponen sumber daya itu apa aja sih gitu. Teknologi apa aja. Nah, ini komponen-komponen sudah menghasilkan identifikasi sampai tingkat elemen. Elemen itu yang di dalam kotak matrik ini ya. Namun demikian, saya agak kesulitan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam bentuk interaksi karena membutuhkan pemodelan dan simulasi yang sifatnya dynamic system. Nah, itu menjadi topik riset yang lebih lanjutan. Mungkin nanti suatu hari ada mahasiswa yang berminat
bagaimana dynamic system di dalam sistem bioenergi berkelanjutan. Prinsip dasarnya saya sudah mengetahui sejak masa-masa kuliah saya dulu, tetapi untuk menekuni dan membuktikannya tentu harus ada upaya tersendiri lah ya. Nah, posisinya. Nah, bagaimana komponen itu seperti inilah kira-kira. Jadi sumber daya ada bahan baku, kemudian ada karakteristik, ya, kemudian ada potensi ketersediaan. Nah, riset-risetnya secara parsial atau spesifik itu sudah saya lakukan. Baik di Riau, karakteristik kemarin tuh ada mahasiswa namanya Pak Yamin Pakaya, itu khusus mempelajari itu. Jadi satu master sendiri. Kebayang nggak? Berarti berapa banyak master yang saya butuhkan untuk bisa menekuni setiap elemen-elemen yang ada. Sehingga dengan kondisi seperti ini, maka saya punya satu medan riset yang melimpah. Jadi saya tidak pernah kehabisan akal, saya tidak pernah kehabisan materi. Termasuk dengan ada istilah polygeneration energy system. Ini adalah kunci untuk membuktikan biomasa itu mampu menghasilkan 3 produk, yaitu gas buatan yang disebut syngas, kemudian ada bioenergi padat yang disebut char atau biochar, bahkan black pellet, kemudian ada yang disebut dengan biodiesel atau biodiesel ya. Nah itu. Nah, untuk polygeneration energy system dalam bentuk pemodelan dan simulasi sudah ada beberapa mahasiswa yang berhasil kita lahirkan menjadi master, bahkan ada yang sudah menjadi doktor. Namun spesifik untuk riset mengenai polygeneration energy system itu sendiri, bagaimana pemahamannya, bagaimana mewujudkannya, dan bentuk-bentuk teknologi atau apa saja yang harus dilakukan dan identifikasi teknologi apa saja yang dipakai, ini belum ada kesempatan. Nah, Smart Sustainable Bioenergy dari posisi sesudah kita diskusi dengan pihak Jerman itu di Pusat Penelitian Biomasa Jerman, Biomass Forschungszentrum ya. Ini menghasilkan skema seperti ini, di mana ada hierarki yang lebih terarah, ya, ada sifatnya lokal, ada nasional, ada regional, ada global. Sementara driving force-nya itu tetap diperoleh ekonomi, sosial dan culture, kemudian environment. Nah, ekonomi terutama yang menjadi driving force atau penggerak sistem ini mampu berjalan. Tanpa ada permintaan pasar, misalnya wood pellet di Jepang, maka orang Indonesia tidak akan membangun industri wood pellet seperti yang terjadi di Gorontalo. Tetapi social and culture dan environment bisa menjadi penghalang atau barrier atau rem. Sehingga yang terjadi di Gorontalo adalah persepsi masyarakatnya bahwa sistem bioenergi ini merusak lingkungan, ya, mengubah hutan menjadi non hutan, kemudian hanya memanen kayunya tanpa ada upaya penanaman. Ternyata pada saat kemudian melanggar regulasi ya, pada saat terjadi diskusi, ternyata hal-hal tersebut tidak terjadi atau tidak pernah dilakukan, misalnya pelanggaran, karena memang lahannya sudah berubah menjadi lahan non hutan ya disebutnya. Nah, persepsi masyarakat bisa menjadi pendorong dan bisa menjadi penghambat. Bagi masyarakat yang belum memahami menjadi penghambat, tetapi bagi masyarakat yang terlibat di sana, bahkan sebuah industri wood pellet itu mampu menghasilkan memproduksi 10.000 ton per bulan wood pellet dan melibatkan 100 lebih tenaga kerja, yang 98%, 90% lebih itu adalah tenaga kerja lokal dengan tingkat pendidikan yang paling sederhana, ya sudah bisa terlibat di dalam industri ini. Nah, posisi ini
menjadi driving force pada satu penyokong pada satu aspek di wilayah sekitarnya, tapi belum mendapatkan sokongan pada wilayah yang lebih luas. Artinya untuk satu kabupaten dia sudah dapat dukungan, tapi untuk tingkat provinsi belum. Kira-kira begitu ya. Nah, ini diskusinya menarik dan Anda bisa pelajari ya bagaimana penerapannya dan sebagainya. Nah, ini pustaka-pustaka yang saya pakai dan kita bangun. Nah, di sini saudara-saudara bisa lihat, kenal lebih baik dengan saya dan ini. Ada ISBN-nya. Itu kira-kira yang saya bisa sajikan untuk aspek sistem bioenergi berkelanjutan di awal. Nah, materi kuliahnya sendiri akan kita pilah-pilah mungkin sebanyak 14 kali pertemuan atau 16 kali pertemuan, bahkan secara privat, artinya saudara-saudara yang membutuhkan waktu untuk diskusi mengenai tulisannya sendiri, saya akan siapkan. Dan saya akan rekam, jadi suatu hari ada pertanyaan-pertanyaan yang sama, saya tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang sama. Oke, saya stop share sambil menunggu respon saudara-saudara. Apakah ada pertanyaan? Setelah melihat dan mendengar penjelasan saya mengenai paradigma sistem bioenergi berkelanjutan, termasuk beberapa kegiatan pengajaran mata kuliah ini di YouTube, maka langkah lanjutan dan sarana komunikasi antara dosen dengan mahasiswa selalu melalui Google Drive, Google Class, WhatsApp, dan terakhir adalah melalui website sukrimnuracademia.edu, di mana di website tersebut beberapa bacaan-bacaan penting terkait dengan sistem bioenergi berkelanjutan untuk teori, praktek, maupun contoh-contoh penerapan di berbagai lokasi di Indonesia dapat diunduh oleh mahasiswa maupun oleh masyarakat publik. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi mahasiswa pasca sarjana energi terbarukan yang berbasis biomasa. Pendayagunaan biomas menjadi bioenergi dan listrik dapat dimanfaatkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Bogor.